Halo, kembali lagi bersama saya di pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, kali ini pembelajaran kita tentang mengelola informasi dalam ceramah. Oke, sebelumnya teman-teman pernah tidak mendengar ceramah? Tentu saja pernah ya, karena ceramah itu bisa kita temui dalam keseharian kita, bahkan jika kita di sekolah ataupun dimanapun kita berada, kita pasti akan mendengar ceramah. Apa sih itu ceramah? Kenapa sih kita bisa mendengarnya sehari-hari? Nah, contoh kecil ceramah adalah ketika di rumah. Pasti sering ibu teman-teman sekalian ceramah ketika kita atau anaknya melakukan kesalahan, ceramah kecil-kecilan misalnya merepet. Nah, jadi itu yang akan kita bahas dalam video kali ini. Yang pertama, kita akan membahas dulu pengertian teks ceramah. Kemudian yang kedua, kita akan membahas struktur teks ceramah. Yang pertama, pengertian teks ceramah. Nah, teks ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi ataupun pengetahuan ilmu dan lain sebagainya. Orang yang berbicara atau orang yang berceramah itu tentu adalah orang-orang yang kompeten di bidangnya atau orang-orang yang mengetahui dan ahli dalam bidang tersebut. Ceramah itu biasanya melibatkan banyak orang. Nah, jika ada yang bertanya, sama apa tidak ya Bu pidato, khutbah sama ceramah? Atau jika beda, apa perbedaannya? Nah, mari kita bahas. Bedanya adalah jika pidato adalah pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif, yakni berisi ajakan ataupun dorongan pada khalayak ramai untuk berbuat sesuatu. Nah, bedanya dengan khutbah, dia juga berbicara di depan umum. Tetapi jika di khutbah itu hanya berisi penyampaian pengetahuan keagamaan atau praktik beribadah dan ajakan-ajakan untuk. Nah, jadi sudah tahu kan apa bedanya ketiga teks tersebut? Mari kita ulang sekali lagi. Kalau ceramah, dia hanya menyampaikan informasi, pengetahuan, dan lain sebagainya. Nah, kalau pidato, dia juga menyampaikan informasi di depan umum, tapi dia harus mengajak atau harus mampu meyakini orang-orang atau khalayak yang menontonnya untuk berbuat sesuatu. Sedangkan khutbah juga berbicara di depan umum, namun dia khusus untuk keagamaan. Biasanya khutbah terdapat di hari Jumat. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian kedua, yaitu struktur teks ceramah. Nah, struktur teks ceramah itu ada tiga. Yang pertama, pembuka. Pembuka adalah berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahasnya. Bagian ini sama persis dengan teks eksposisi yang disebut dengan isu. Nah, kemudian yang kedua adalah isi. Di isi itu, dia berupa rangkaian argumen pembicara berkaitan dengan pendahuluan atau tesis. Nah, biasanya pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen pembicara. Nah, struktur yang terakhir, penutup, yaitu berupa penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya. Ini hanya itu materi kita. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kalimat majemuk bertingkat dalam teks ceramah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di video saya. Oke baik, semoga membantu dan semoga bermanfaat. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.